Halo, saya Dani Sulistyo dari Ubud Property. Saya mengawali karir saya di dunia perbankan, yaitu di BPR Lestari, kurang lebih selama 5 tahun, sejak tahun 2005. Awalnya, saya tertarik di perbankan karena saya pikir orang-orang kaya pasti berhubungan dengan bank. Dan ternyata pendapat saya tidak salah. Di dunia perbankan, saya berkenalan dengan dunia properti. Awal mula, kenapa saya tertarik untuk masuk ke dunia properti, alasannya adalah karena keluarga saya tidak pernah punya rumah. Jadi saya adalah orang pertama di keluarga saya yang bisa memiliki rumah. Nah, hal ini saya pikir terjadi di banyak keluarga di Indonesia. Nah, sewaktu saya kerja di bank dulu, saya kebetulan di bagian KPR. Suatu saat, saya punya satu nasabah, orangnya kaya raya. Dia seorang developer properti. Kalau dia datang ke kantor saya, dia selalu pakai mobil Mercedes-Benz. Dia punya mobil Mercedes-Benz, satu tipe, tapi ada 2 warna. Jadi dia punya 2 mobil, saking kayanya. Nah, suatu saat, di awal tahun 2007, waktu itu di Bali krisis listrik. Nah, saat itu bank tidak bisa mencarikan kredit kalau belum dapat listrik. Jadi banyak waktu itu approval atau permohonan kredit yang tertunda. Jadi tidak bisa dicarikan kreditnya. Nah, orang ini suatu saat telepon saya, Pak Dani, dia punya proyek di Canggu. Saya masih ingat, tapi saya nggak sebut namanya ya. Dia bilang sama saya, Pak Dani, saya punya rumah sudah dapat listrik. Tolong Pak Dani cek. Oke, saya datang ke sana, terus kita cek. Meteran listrik ada, lalu kemudian kita nyalakan saklarnya. Oke, listrik sudah nyala. Berarti ini sudah clear, sesuai dengan aturan, boleh kita carikan kreditnya. Lalu kreditnya kita cairkan. Nah, 3 hari kemudian, developer yang sama telepon lagi. Pak Dani, rumah saya sudah dapat listrik lagi. Tolong cairkan kredit saya. Oke, anak buah tolong pergi cek ke sana, cek apakah benar sudah dapat listrik. Nah, ternyata teman-teman, yang terjadi anak buah saya bilang, Bapak, di sana memang sudah ada listrik, jadi kita cairkan kreditnya. 3 hari kemudian, orang yang sama telepon lagi. Dia bilang, Pak Dani, rumah saya sudah dapat listrik lagi, tolong dicairkan kreditnya. Lalu, saya tanya sama anak buah saya, kemarin yang cair rumah nomor berapa? Anggap nomor 1 yang pertama, yang kedua adalah rumah nomor 7, yang sekarang rumah nomor 13. Saya pikir kok agak aneh ya, kenapa PLN pasang listrik bukan rumah 1, 2, 3, kenapa dari 1, 7, 13? Kan jadi boros kabel. Nah, lalu kemudian saya cek ke sana, teman-teman. Ternyata di rumah 13 benar ada listrik. Karena saya penasaran, saya pergi ke rumah nomor 1 dan rumah nomor 7. Ternyata di rumah nomor 1 dan rumah nomor 7, ternyata nggak ada listrik. Meterannya hilang. Jadi yang terjadi adalah dia pindah-pindahkan listriknya. Hanya ada 1 meteran yang kemudian dipindah-pindahkan. Nah, jadi orang ini nakal, teman-teman. Nah, saya berpikir, kalau orang nakal seperti dia saja bisa sukses di bisnis properti, bagaimana dengan orang-orang yang seharusnya jujur seperti saya? Nah, disitulah saya melihat bahwa ada peluang untuk kita berbisnis properti. Tantangan yang saya dapat di saat kita mulai bisnis properti, pertama kali adalah karena pengetahuan yang terbatas. Saya rasa modal selalu jadi tantangan utama. Tapi, lambat laun teman-teman, seiring dengan berjalannya bisnis, seiring dengan bertambahnya pengetahuan, yang saya pelajarin, ternyata modal bukan yang paling utama. Jadi kalau teman-teman berpikir bahwa bisnis properti adalah bisnis yang padat modal, ini sebenarnya adalah tantangan yang saya dapatin pertama-tama dulu waktu saya mulai bisnis properti di tahun 2007. Dan ternyata itu tidak sepenuhnya benar. Tantangan paling berat dalam bisnis properti ini adalah sebenarnya untuk menjadi konsisten. Tantangan terbesar sebenarnya berasal dari diri sendiri. Karena saat kita akan menemukan satu properti, sebenarnya ada satu rumus dasar, yaitu rumusnya 100, 10, 3, 1. Artinya apa, teman-teman? Agar kita bisa menemukan satu properti, teorinya kita harus melihat dulu 100 properti. Tentunya jumlah yang sangat banyak. Nah, dari 100 properti tersebut, nanti akan ada 10 properti yang menarik perhatian kita atau kita anggap cocok dengan tujuan kita berinvestasi di properti. Dari 10 tadi,
ada properti yang harus kita tawar. Dari 3 yang kita tawar tadi, yang jadi sebenarnya hanya 1. So, jadi bayangkan, kalau kita mau beli properti, kita harus melihat 100 properti. Jika satu hari kita bisa lihat 3-5 properti, bayangkan perlu berapa hari agar kita bisa melihat 100 properti. Jadi, banyak orang yang bilang bahwa bisnis properti itu susah. Yes. Bisnis properti itu buang-buang waktu. Yes. Itu anggapan yang tidak salah, teman-teman. Karena memang tantangan paling berat di bisnis properti ini sebenarnya adalah konsistensi. Menemukan properti yang bagus itu butuh waktu, butuh usaha, butuh kesabaran. Tapi percayalah, mungkin Anda hanya butuh 1 transaksi untuk mengubah hidup Anda di bisnis properti. Salah satu tantangan utama di bisnis properti adalah sebenarnya tentang penjualan. Banyak nasabah saya dulu, sewaktu saya kerja di bank yang developer, gulung tikar, sebenarnya karena mereka tidak bisa jualan. Ya. Penyakit utama kalau kita mau bisnis properti, ini adalah kita kebiasaan membangun apa yang menurut kita bagus. Sedangkan yang menurut kita bagus, belum tentu bagus menurut market. Kalau propertinya mau dipakai sendiri, silakan, Anda bisa bangun apapun. Tapi jika propertinya mau dijual, sebaiknya kita mengikuti kemauan market. Ya. Jadi sering terjadi, bahkan sampai saat ini di agensi saya, banyak properti yang belum bisa kejual. Kendala utama saat properti nggak bisa dijual, biasanya konsep. Yang kedua adalah masalah harga. Tapi percayalah teman-teman, bahwa di bisnis properti, semua properti punya pembelinya masing-masing. Yang harus kita lakukan hanyalah menyesuaikan properti kita dengan kemauan market. Jika kita bisa menangkap maunya market seperti apa, satu proyek bisa dijual bahkan hanya dalam waktu 1 minggu. Beberapa developer besar di Jakarta, proyeknya bisa sold out hanya dalam waktu 1 hari. Oke, ini pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Jadi sebagai milenial, apakah sebaiknya beli rumah dulu atau mengontrak dulu? Sebenarnya pertimbangannya begini teman-teman. Kalau orang Cina percaya sebelum umur 35 sebaiknya jangan punya rumah. Ya. Penjelasannya kadang-kadang tidak logis. Dibilang mungkin pamali atau segala macam atau uangnya diputar dulu jadi modal. Ini agak sedikit complicated. Tapi ada satu orang yang bisa menerjemahkan hal ini dengan sangat jelas. Namanya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki di bukunya, bukunya judulnya Rich Dad Poor Dad. Saya sarankan Anda untuk membaca jika Anda pengen sukses, pengen punya kehidupan finansial yang lebih bagus. Saya sarankan untuk membaca buku ini. Nah, di bukunya Rich Dad Poor Dad ini, Robert Kiyosaki bilang bahwa rumah yang kita punya ini sebenarnya bukan aset, tapi adalah liabilitas atau kewajiban. Aneh kan? Padahal kita kalau ditanya, kita selalu bilang asetmu apa? Rumah saya. Rumah saya adalah aset terbesar saya. Ternyata itu salah. Rumah kita ternyata bukan aset terbesar kita. Rumah kita kalau itu besar justru adalah liabilitas terbesar kita. Kenapa demikian? Karena dengan memiliki rumah, ini akan menyedot banyak kemampuan finansial kita ke rumah tersebut. Contoh, jika kita beli rumahnya cash, ya kan? Deposito yang harusnya dimiliki akan dicairkan untuk beli rumah tersebut. Atau modal usaha akan tertarik untuk beli rumah tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau beli rumahnya nyicil, KPR, otomatis juga kemampuan finansial kita yang harusnya bisa kita pakai untuk tabungan, kita bisa pakai untuk usaha, akan tersedot ke cicilan rumah. Yang ketiga, saat rumah itu jadi, akan ada banyak pengeluaran. Biaya bersih-bersih, biaya listrik. Kan nggak mungkin kita punya rumah dibiarin begitu aja kan, pasti akan kita percantik. Jadi akan ada banyak effort yang masuk ke rumah tersebut. Apa yang terjadi teman-teman? Akhirnya rumah tersebut bukan menghasilkan uang buat kita, tapi adalah mengeluarkan uang atau menyedot uang kita. Ya, jadi itulah menurut saya kenapa sebelum umur 35 sebaiknya malah jangan punya rumah. Kecuali mau sangat-sangat berlebih dikasih berkat oleh Tuhan luar biasa, yes silahkan Anda beli rumah. Tapi jika memang masih memulai karir, saran saya sebaiknya tidak beli rumah. Terus milenial sebaiknya ngontrak atau beli apa? Apakah nggak boleh beli properti? Anda boleh beli properti. Properti apa yang boleh dibeli? Yang pertama, sebagai milenial, Anda boleh beli tanah. Kenapa boleh beli tanah? Karena yang harganya naik tinggi itu sebenarnya bukan rumah.
tapi tanah. Yes. Rumah untuk mencapai harga naik 100% ini butuh waktu cukup lama, mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun. Dan rumah jangan lupa ada yang namanya depresiasi. Nilai bangunan itu akan menurun. Bahkan setelah 10 tahun, 15 tahun bisa jadi nilai bangunannya nggak ada artinya. Tapi nilai tanahnya naik. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Nah, untuk memahami ini sebenarnya ada banyak hal yang harus dipelajarin. Di properti kita punya dua jenis keuntungan. Yang pertama adalah capital gain. Atau capital gain ini adalah keuntungan yang didapat dari selisih harga jual dikurangi harga beli atau pertumbuhan nilai aset. Istilahnya seperti itu. Yang kedua adalah tentang rental income atau yield. Kita bilang seperti itu. Ini yang sering dibilang sebagai passive income. Nah, jadi kalau kita tadi beli tanah, ini kita akan dapat capital gain dan itu cukup maksimal. For example, contoh agak ekstrim, saatnya kita beli tanah mungkin di daerah yang agak terkenal, mungkin Jimbaran. Sekitar tahun 2000 saat saya kuliah, harga tanah di Jimbaran itu satu are mungkin hanya 10-15 juta rupiah per are. Harga saat ini tahun 2020, you name it, 300 juta minimal. Berapa daerah yang bagus mungkin bahkan sampai 500 juta. So, jadi bayangkan betapa besar pertumbuhan asetnya. Sedangkan harga rumah di sana, saya pernah bikin proyek pertama saya di Secetan, di Jalan Batas Tugusari. Dulu rumah tersebut kita jual di harga 275. Ya. Rumah tersebut kalau dinilai saat ini mungkin harganya sekitar 600-700 juta, teman-teman. Jadi kita bisa bandingkan perbedaan harganya. Nah, jenis properti kedua yang boleh dibeli oleh milenial adalah properti yang menghasilkan. Rumah sewaan, villa, apartemen, kos-kosan, seperti itu. Kalau kita main monopoli, yang harusnya dibeli sebenarnya adalah ada dua. Satu tanahnya, yang kedua adalah rumah merah atau hotel. Ya. Sebaiknya hindari beli rumah hijau atau rumah tinggal saat kita masih terlalu muda. Ya. Kalau memang dikasih berkat oleh Tuhan, rezeki lebih, sebaiknya simpan di tanah atau simpan di properti sewaan. Itu saran saya. Rumahnya bagaimana? Terus kita tinggal di mana? Well, selama masih bisa tinggal sama orang tua, sama orang tua. Kalau terpaksa harus keluar, saran saya sebaiknya mungkin kontrak kalau pas-pasan. Uangnya belikan tanah atau belikan properti sewaan. Begitu teman-teman. Motivasi saya yang terbesar mungkin sama dengan teman-teman semua. Motivasi terbesar saya tentunya pastinya keluarga, ya, terutama orang tua dan anak. Untuk orang tua terutama, ini bukan doain. Ibu saya sekarang umurnya sudah 75 tahun. Yes. Teman-teman juga seumuran dengan saya kurang lebih, ibunya kan umurnya kurang lebih sama. 10 tahun yang lalu ibu saya sehat-sehat saja, baik-baik saja. 10 tahun lagi apakah ibu saya akan sehat baik-baik aja? Harapan saya begitu. Doa saya begitu. Saya berdoa setiap malam agar seperti itu. Tapi pada akhirnya kita harus sadar, kita harus realistis bahwa orang tua kita tidak akan selamanya bersama dengan kita. Jadi sebagai anak, saya percaya bahwa kita wajib memberikan yang terbaik bagi orang tua selagi beliau masih ada. Dan ini adalah motivasi terbesar saya kenapa saya melakukan apa yang saya lakukan sekarang. Juga untuk anak-anak saya dan keluarga saya, istri, kakak adik, tugas kita sebagai anggota keluarga adalah memastikan bahwa kita bisa membantu mereka, bahwa kita berguna bagi mereka. Jadi selama motivasi ini saya punya, saya percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan motivasi teman-teman sebagai emosional, bahwa motivasi ini kalau itu tidak tercapai, kita akan benar sedih-sedihnya. Jadi motivasi saya adalah emosional tentang orang tua saya, tentang keluarga saya. Kalau itu tidak tercapai, rasanya saya akan malu sekali, saya akan sedih sekali, saya akan menyesal sekali. Jadi apapun yang saya lakukan, saya percaya pasti akan saya dapatkan karena motivasi saya besar dan emosional. Pandemi di Indonesia mulai terasa di bulan Maret 2020. Saat itu roda ekonomi tiba-tiba di stop. Properti juga tidak terhindar dari bencana tersebut. Sampai semester awal, penjualan properti bisa dibilang benar-benar hampir tidak ada, melambat. Bahkan banyak transaksi yang batal
karena isu pandemi. Saat itu banyak orang yang merasa nggak yakin dengan masa depan, apa yang akan terjadi di negara ini di kemudian hari, dalam waktu minimal 1 tahun ke depan. Jadi orang menunda pembelian properti. Akibatnya apa teman-teman? Akibatnya adalah market properti langsung anjlok, berhenti seketika. Penjualan properti kita sama, juga terhenti waktu itu, sempat terhenti sebentar. Harga terkoreksi sampai saat ini. Saat saya kebetulan bermain di area Ubud. Nah, di Ubud ini kebetulan harganya terkoreksinya nggak banyak, mungkin hanya 10-15%. Di daerah lain, koreksinya tentunya akan jauh lebih tinggi. Misalnya di kota, di Canggu, koreksinya jauh lebih tinggi. Tapi yes, kita terkena dampak pandemi, sektor properti juga ikut kena impact-nya. Untungnya, kita hanya kena impact sampai di akhir semester pertama. Ya, di semester kedua, market properti kita mulai rebound. Penjualan mulai ada, bahkan di kuartal terakhir, penjualan kita hampir sama seperti di masa-masa normal. Bagaimana caranya, bagaimana rahasianya, yang ini nanti saya ceritakan ya. Tantangan terberat selama pandemi yang saya rasakan sebenarnya adalah menjaga motivasi agar kita terus bergerak. Ini sebenarnya tantangan yang paling berat menurut saya, karena situasinya benar-benar tidak mendukung kan. Ada banyak restriction, ada banyak larangan, bahwa kita nggak boleh gini, nggak boleh begitu. Banyak juga buyer yang beralasan, oh nggak bisa datang ke Bali untuk transaksi properti karena lagi ada lockdown di Jakarta, ada PSBB, seperti itu. Tapi teman-teman yang saya pelajarin ternyata tantangannya tetap kembali ke diri sendiri lagi, menjaga motivasi. Hanya karena situasi Anda, sekitar Anda agak sedikit negatif, bukan berarti kita juga tetap boleh ikut negatif. No, yang terjadi adalah malah kita harusnya sedikit lebih rajin. Saya ingat yang dibilang sama Pak James Riyadi. Pak James Riyadi waktu krisis keuangan tahun 2015 saat properti mulai drop. Beliau diinterview dan yang beliau katakan sangat menarik. Dia bilang sebagai pengusaha, situasi up and down seperti ini kan sudah biasa. Dulu terjadi, sekarang terjadi. Besok akan terjadi lagi. Nah, apa yang harusnya kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita hanya harus berusaha sedikit lebih keras. Kalau biasa pulang jam 5, ya sekarang pulang jam 7. Kalau biasa masuk jam 9 pagi, ya sekarang masuknya jam 8 pagi. Seperti itu. Jadi yang tantangan terberat sekali lagi, itu hanya menjaga motivasi agar kita terus bergerak. Ini saya pikir yang masih jadi tantangan buat teman-teman dan termasuk buat tim saya juga di tahun 2021 ini. Seperti yang dibilang Warren Buffett, be fear when others are great, be great when others are fear. Jadilah serakah saat yang lain takut, jadilah takut saat yang lain serakah. Nah, berlaku di saham, berlaku di properti. Saat ini, harga properti terkoreksi sekitar 10-15% di Ubud, di tempat lain mungkin average sampai 30%. Dan situasinya mungkin memburuk. Jadi, saat ini adalah waktu yang seharusnya bagus untuk berinvestasi di properti. Kenapa begitu? Karena harganya lagi turun. Yes. Apakah kondisi pandemi ini bisa kita bilang sebagai krisis? Yes, kurang lebih ini krisis sebenarnya. Dan apakah krisis itu buruk? Mungkin iya, mungkin tidak. Karena yang terjadi di krisis sebenarnya adalah perpindahan kekayaan dari pihak satu pindah ke pihak yang lainnya. Yes, jadi sekarang ada peluang yang bagus untuk menangkap properti-properti yang dijual dengan harga-harga yang terdiskon, dengan harga yang terkoreksi. Harapannya adalah saat ekonomi membaik, harga propertinya akan terapresiasi. Nah, yang harus dicatat teman-teman, bahwa di Indonesia kita sudah melewati beberapa kali krisis. 98 yang paling besar, kemudian ada tahun 2008. Yes. Yang dicatat, setiap krisis yang terjadi adalah inflasi. Jika terjadi inflasi, harga barang-barang akan naik, terutama fixed asset atau properti. Berdasarkan pengalaman yang sebelumnya, investor-investor yang berpengalaman, di saat krisis atau di saat akan keluar dari krisis, mereka akan membeli properti. Kalau tidak, uangnya akan termakan inflasi. Ada satu ungkapan, saat krisis, cash is the king. Tapi saat hampir selesai krisisnya, cash is the trash. Ya kan? Saat krisis, uang adalah rajanya. Tapi saat hampir selesai krisis, uangnya jadi sampah, nggak ada gunanya. Jadi mesti dibelanjain, karena dia akan terkena inflasi.
Jadi kalau saya ditanya pendapat jujur, apakah saat ini waktu yang tepat untuk beli properti, untuk berinvestasi properti? Yes, this is the time. Saya punya 3 visi besar yang pengen saya capai dalam 10 tahun ke depan. Yang pertama, yes, tentunya dalam bidang bisnis. Saya pengen organisasi yang saya pimpin, yaitu Wood Property, yang saya miliki, menjadi organisasi yang berkembang, tumbuh, sehat. Ya, angka saya nggak publish ya, saya nggak sebutin ya. Yang kedua, untuk diri sendiri, saya sejujurnya sangat terinspirasi dengan bukunya Robert Kiyosaki yang judulnya Retire Young, Retire Rich, pensiun muda, pensiun kaya. Jadi kalau saya ditanya cita-cita 10 tahun ke depan apa kira-kira, jawabannya adalah saya akan pensiun. 10 tahun lagi umur saya kira-kira hampir 50. Yes. Jadi saya mau rencana mau pensiun. Sengaja pensiunnya nggak boleh terlalu tua, karena agar saya masih cukup kuat untuk melihat dunia. Kan nggak seru kalau misal ke Korea bau balsem gitu kan, kagak seru kan. Atau ke Jepang dingin-dingin masuk angin, ya. So it's not fun. So kita mau pensiun muda dan kaya. Kayanya dari mana? Dari properti. Yes. Dari passive income. Nanti akan saya jelaskan gimana caranya biar teman-teman bisa pensiun muda dan kaya dari properti melalui passive income. Ya. Visi besar yang ketiga, sebenarnya begini teman-teman. Saya sejak tahun lalu punya tagline, we develop tagline, namanya adalah karyawan sugih. Karyawan sugih ini artinya karyawan yang kaya raya. Banyak orang yang kita kadang-kadang dibujuk oleh seminar-seminar, dibujuk oleh ungkapan-ungkapan bahwa jika kita mau jadi kaya, kita harus jadi pengusaha. Kalau boleh ngomong jujur, nggak semua orang berbakat jadi pengusaha. Yes. Ini bukan permainan untuk semua orang. Tapi, jangan takut, kalau Anda seorang karyawan, Anda juga bisa kaya, kita juga bisa kaya. In fact, saya juga sebenarnya kan karyawan dari perusahaan saya, ya kan? Saya masih dapat Form A1 kok setiap tahun untuk bayar pajaknya. Saya bayar pajaknya sama kayak teman-teman, bukan 0,5%, tapi 10%, 20%, 30% yang dipotong dari gaji. Ternyata jadi karyawan itu bisa kaya. Saya punya satu proyek di Ubud, namanya Prema Ubud Villas. Ada 9 villa yang di sana kita jual kepada investor, lalu kita operate lagi untuk mendapatkan passive income. Menariknya adalah, dari 9 villa tersebut, yang dimiliki oleh pengusaha itu hanya 3. Yang dimiliki oleh profesional, notaris, ada 1. 5 unit sisanya adalah milik karyawan. Jadi, ternyata menjadi karyawan itu bisa kaya. Yang penting tahu caranya. Dan kita bisa kaya melalui properti. Jadi ini adalah visi besar yang saya mau bangun, yang saya mau share, bahwa untuk menjadi karyawan, kita juga bisa sugih. Kita bisa kaya. So ini kalau ditanya apa yang mau saya capai dalam 10 tahun ke depan, so ada 3 hal itu yang mau saya capai. Moga-moga menjadi kenyataan. Oke. Kesalahan terbesar saya adalah terlambat untuk belajar berkata tidak. Ini kesalahan terbesarnya. Termasuk di properti, termasuk di bisnis. Banyak deal-deal yang harusnya nggak saya ambil. Karena ngerasa nggak enak sama temen, karena ngerasa nggak enak karena sudah janji mau ambil. Akhirnya saya ambil. Dan itu yang bikin hidup saya menderita. Bahkan terus terang ada beberapa yang sampai sekarang masih saya rasakan perihnya. Jadi saran saya adalah belajar dari kesalahan saya yang terbesar dalam hidup saya, belajar berani berkata tidak. Seperti yang dibilang oleh Robert Kiyosaki, kadang-kadang peluang terbaik dalam hidup kita adalah peluang yang tidak kita ambil. Jika saya dikasih kesempatan untuk kembali ke 10 tahun yang lalu, ada beberapa hal yang akan saya lakukan tentunya. Yang paling utama, saya akan membangun jaringan. Yes. Ada 3 hal yang dibutuhkan orang untuk jadi sukses. Yang pertama, bukan uang. Yang pertama adalah skills, attitude, perilaku, etos kerja. Ini yang kita butuhkan untuk sukses, pertama kali. Yang kedua adalah network atau jaringan. Siapa yang Anda kenal, siapa yang kenal Anda, siapa yang tahu Anda bisa melakukan apa. Ini unsur kedua, yang paling penting. Unsur ketiga, baru duit. Saya punya project, nanti yang bisa saya tunjukkan ke Anda, bahwa bisnis properti itu sebenarnya untungnya bukan 100%, bukan 200%, bukan 300%, bahkan bukan 1000%. Untungnya properti itu bisa 1 miliar %, bisa 100 juta %.
Dan I can show you instantly how that can be done. Tapi untuk itu Anda butuh attitude yang tepat, Anda butuh skills yang tepat, Anda butuh knowledge yang tepat. Saya pembelajar yang baik, saya rajin baca buku. Sampai sekarang masih baca buku setiap pagi. Tapi saya bukan seorang yang sosial. Saya susah bergaul dengan orang. Bahkan untuk bicara di depan Anda saat ini pun saya benar-benar struggling sebenarnya. Jadi kalau saya diberikan kesempatan untuk mengulang hidup saya lagi, maka saya akan lebih banyak bergabung dengan organisasi, lebih membuka diri, bertemu orang-orang baru, membantu orang, menjadi berguna bagi orang lain. So itu yang saya lakukan. 20 tahun lagi, di mana saya bisa melihat diri saya. Yang akan saya lakukan 20 tahun lagi, kira-kira saya pastinya sudah pensiun, tapi saya akan tetap bekerja. Istilahnya bukan bekerja, istilahnya adalah berkarya. Karena tentunya saya nggak nyari duit lagi, saya akan lebih nyari kepuasan diri. Salah satu visi yang, kenapa visinya itu tadi ada semua, 3 hal besar itu sebenarnya mengerucut ke satu hal sebenarnya. Useful, menjadi berguna. Menjadi berguna bagi orang lain. Dan ini sebenarnya yang membuat saya mau dan memberanikan diri duduk di sini, tampil untuk men-share apa yang sudah saya pelajarin. Bukan hanya di sini, di mana-mana. Sedangkan kalau dicapai dengan dinilai apa yang saya capai secara finansial sebenarnya kecil sekali. Di luar sana, saya banyak dicemooh sejujurnya. Saya banyak diberikan omongan miring. Seperti dibilang begini, baru punya segitu aja udah ngomong-ngomong kemana-mana. Saya punya banyakan aja, diem-diem aja. Ya. Ini banyak terjadi. Tapi yang bikin saya berani adalah lebih bagus saya berani mengajar karena banyak orang-orang di sana yang belum punya properti. Dan tagline saya tadi adalah menjadi karyawan sugih. Bahwa saya pengen membantu teman-teman saya sesama karyawan untuk jadi punya, untuk bikin mereka jadi mampu. Nggak apa-apa kalau saya punya memang baru sedikit. Nggak apa-apa orangnya punya lebih banyak. Yang punya lebih banyak nggak butuh saya, tapi yang nggak punya, mereka butuh saya. Dan karena pengen jadi berguna bagi teman-teman, bagi yang nggak punya, maka itu saya ada di sini. Jadi sampai 20 tahun ke depan, rasanya saya masih akan keliling-keliling di sini, berkarya. Saya akan membantu, berusaha, memberikan apa yang saya punya, agar banyak orang yang terbantu dan bisa punya properti. Untuk mulai bisnis properti, yes, ini menarik teman-teman. Untuk mulai bisnis properti, yang harus Anda lakukan sebenarnya bukan beli properti. Ini salah. Kalau Anda mulai bisnis properti dengan beli properti duluan, ini adalah cara buruk untuk memulai bisnis properti. Jika Anda pengen mulai bisnis properti, any business, not only property, sebenarnya rahasianya ada 3 yang sudah saya sebutkan tadi sebenarnya. Yang pertama adalah kemampuan Anda. Yang pertama masih adalah attitude Anda. Masih yang pertama adalah perilaku Anda. Kemudian seberapa besar etos kerja Anda, seberapa banyak usaha yang akan Anda berikan untuk membayar mimpi Anda. Ini yang nomor 1. Yes. Jadi Anda harus tahu dulu, Anda harus punya skills dulu, baru Anda boleh main di properti. Yang kedua, Anda harus mempunyai teman-teman yang satu visi dengan Anda. Anda harus punya teman-teman yang punya satu tujuan dengan Anda di properti. Karena ini dunia yang susah. Kalau Anda sendirian di sana, chance Anda untuk sukses sejujurnya lebih kecil dibanding jika Anda punya mentor, Anda punya teman sparring. Ya. Dan kita bisa jadi apapun di dunia ini, kita bisa punya apapun di dunia ini, selama kita mau berbagi. Problemnya adalah banyak orang nggak mau berbagi. Orang kadang-kadang suka mikir, wah kalau untung 1M dibagi 2 tinggal 500, sayang. Gitu loh. Sedangkan 1M kan belum tentu ada. Itu kan hanya estimasi kalau Anda untung. Kalau Anda rugi bagaimana? Ya. Jadi poinnya adalah unit tim. Ya. Yang ketiga, baru Anda butuh modalnya. Nah, modalnya dapat dari mana? Modalnya didapat dari menabung, teman-teman. Berapa orang, kan kita di sini ngomong karyawan sugih. Nggak semua orang punya duit untuk bisnis properti kan? So, Anda harus mulai dengan menabung. Nah, menabung itu nggak akan bikin Anda kaya. Tapi investasi akan bikin Anda kaya. Problemnya adalah, untuk bisa investasi, Anda butuh diawali dengan menabung. Dan menabung ini adalah habit. Kita diajarin dulu di sekolah bahwa rumusnya tabungan itu adalah penghasilan dikurangi pengeluaran, ketemunya tabungan. Itu rumus yang salah, teman-teman. Karena kalau penghasilan dikurangi pengeluaran, ketemunya utang. Iya atau iya? Kan? Jadi kalau kita mau belajar nabung,
Yang benar adalah pendapatan atau penghasilan, dikurangin tabungan, sisanya habiskan. Cukup nggak cukup, habiskan. Karena manusia ini makhluk yang aneh. Dikasih banyak kurang, dikasih sedikit hidup. Ya. Itu terjadi dulu waktu masih jadi karyawan, teman-teman. Yes. Nah, satu lagi yang penting adalah, di properti ini, kalau Anda sudah mulai belajar ilmunya di properti, nanti Anda akan mengerucut bahwa di properti ini ada 3 jenis pemain properti. Yang pertama adalah spekulan. Spekulan ini dia akan beli propertinya, nggak punya knowledge, mungkin ikut-ikutan temen, mungkin based on feeling, mungkin karena baca berita. Dia akan beli propertinya. Habis itu dia berdoa, moga-moga harganya naik. Kalau naik syukur dijual, kalau nggak naik ya sudah nyangkut. Nah, ini kok jadi spekulan. Yang kedua, jadi pedagang properti. Pedagang properti bedanya dengan spekulan apa? Pedagang properti nanti dia akan tahu dia beli berapa, jualnya berapa. Jadi dia sudah tahu kapan jual, berapa jual saat dia beli propertinya. Itu bedanya dengan spekulan. Ya. Pedagang properti macam-macam. Ada yang pedagang yang as is, beli tanah, jual tanah. Ada yang beli tanah dibangun, jual bangunan. Ada yang beli tanah dijual bangunan terus ditarik dikelola lagi. Macam-macam. Juga ada jangka waktunya. Ada yang suka beli sekarang jual besok pagi. Ada yang jual beli sekarang jual bulan depan. Ada yang beli sekarang jualnya tahun depan. Ada yang beli sekarang jualnya 20 tahun lagi. Tergantung tingkat return yang mau diinginkan. Nah, yang ketiga, ini adalah investor. Investor ini lebih sakti lagi, teman-teman. Dia beli properti, nggak pernah jual. Nah, gimana rahasianya bisa beli terus properti tanpa pernah jual? Ini juga ada ilmunya, teman-teman. Kenapa pentingnya belajar ilmu itu di nomor 1? Jadi bukan beli propertinya dulu. Jadi kalau kita beli propertinya dulu, baru kita pikirkan mau apa. Jadi kalau kita mulai bisnis properti dengan membeli properti tanpa belajar ilmunya, ini sebenarnya adalah langkah yang tidak bijaksana. Jadi kalau kita mau beli properti, teman-teman bisa ikuti 3 langkah tersebut tadi. Ya. Nanti lebih lengkapnya kita bisa keep in touch dan I will share with you. Janji nggak ada secret, semua rahasia dibuka, perhitungan detail saya kasih. Semoga berguna. Saya Dani Sulistyo, saksikan terus CEO Goals hanya di Mac TV. Magnificently Inspiring.